Hai everyone, kali ini Animove bakal membawakan alur cerita dari film yang berjudul Kung Fu Panda. Langsung saja kita ke alur cerita. Di awal film diceritakan di tambang dengan sekerumunan domba. Tiba-tiba Tai Lung muncul dan langsung seketika mengabrak-abrik tambang tersebut dan menyuruh mereka memberitahu Kesatria Naga bahwa ia telah kembali. Cerita berpindah di mana Po sedang bertarung dengan ikan pari. Setelah misinya selesai sebagai Kesatria Naga, Po kembali ke desa yang tergesa-gesa karena ada upacara pembukaan toko milik ayahnya yaitu Ping dan Li. Di saat tengah acara, Master Shifu muncul dan menyuruh Po untuk mengikutinya ke istana Giok. Di perjalanan, Master Shifu menyuruh Po untuk memilih penggantinya sebagai Kesatria Naga. Namun Po membantah kalau ia tak ingin digantikan, dan Master Shifu kokoh untuk mencari penggantinya. Di keesokan harinya, di kompetisi saat pemilihan Kesatria Naga, ia masih tidak bisa memilih penerusnya. Saat Po bermeditasi, ia melihat seseorang misterius masuki gudang istana. Dan saat Po masuk, tiba-tiba ia diserang seekor rubah dengan nama Zen. Saat mereka berdua bertarung, akhirnya Zen tertangkap Po. Saat mereka berdua berbicara, tiba-tiba sekerumunan domba datang dan memberitahu Po bahwa Tai Lung telah kembali. Namun Po tidak percaya karena dia sudah berada di alam. Dan saat ditambang, dirinya melihat bekas telapak kaki, lalu ia menghampiri Zen dan ia memberitahu kalau itu bukan Tai Lung, melainkan bunglon yang bisa berubah apapun yang dia inginkan. Dan setelah memberitahunya, Po meminta Zen di mana bunglon tersebut, namun ia akan memberitahu kalau ia ikut bersamanya. Po menolak karena harus membawa Zen. Saat mereka berdiskusi, tiba-tiba Master Shifu datang memarahi Po karena harus mencari penerusnya. Lalu Po membantah kalau ia ingin menangkap bunglon dan mereka berdua berpetualang. Sí. ¿Y en serio abre la puerta entonces? ¿Me lo da? Ay, qué linda. Para almorzar. Me vas a... Yo para esa... Kita beralih ke sekelompok pemimpin kriminal di kota Juniper, dan mereka membicarakan bunglon yang berkuasa di kota mereka. Saat membicarakannya, salah satu dari mereka adalah bunglon. Ia menyuruh mereka untuk membayar upeti, namun salah satu dari mereka yaitu seekor beruang menolak. Lalu ia tidak terima kalau ada yang bersikap lancang di depannya, dan merubah dirinya seekor gajah membuat mereka lari ketakutan. ¡No! Kita kembali ke desa di mana kedua orang tua Po yaitu Li dan Ping sama-sama mencemaskan Po karena berita sudah menyebar tentang kameleon. Singkat cerita, mereka berdua berpetualang mencari Po. ¿Estás igual de preocupado que yo? Yo también. Yo era el ganso sapo. Dan di sini kita melihat Po dan Zen sudah hampir dekat dengan kota Juniper. Sebelum mereka menyeberang pulau, mereka mampir ke kedai. Saat mereka di dalam, Zen bermain judi lalu Po bernegosiasi dengan kapten kapal yang akan digunakannya menyeberang pulau ke kota Juniper. Sebelum menyeberangi pulau, mereka berdua menyantap makanan. Saat masih makanan, Po menyenggol Zen yang naas membuat si kedai marah karena Zen berbuat curang saat bermain judi. Dan pemilik kedai menyuruh mereka menyerang Po dan Zen. Saat mereka bertarung, Po dan Zen terpental membuat mereka terjatuh, namun terjatuh di sebuah kapal. ¡Destrúyanlos!
Singkat cerita, mereka sampai di kota Juniper. Saat berjalan-jalan, Po terkejut melihat poster wajah Zen yang jadi buronan. Yang naas lagi, mereka berdua bertemu polisi dan akhirnya mereka ditangkap. Saat di perjalanan, Zen menunjukkan bakatnya sebagai pencuri. Dan mereka berdua berlari-lari dengan polisi. Saat mereka terkepung, Po dan Zen memasuki ruang bawah tanah yang dimana ruang bawah tanah tersebut berisi penjahat di kota Juniper. Saat di dalam, mereka bertemu mentornya Zen. Naas malah disambut dengan tidak baik. Saat dirinya memberi arahan tidak dengan kekerasan namun membuat mereka salah paham, mereka kira Po menyuruh mereka membuat kekerasan di keesokan harinya. Lalu kita diperlihatkan Ling dan Pi di depan kedai. Lalu Ping memasuki kedai tersebut untuk menanyakan seekor panda. Saat mereka mendengar itu membuat mereka sangat marah. Di saat Ping ingin dimasak, Ling memasuki kedai dan membuat hal konyol yang sampai membuat si isi kedai panik karena dirinya membuat kedai tersebut ingin terjatuh. Saat ia ingin melangkah, lalu pemilik kedai memberitahu kalau anaknya ada di kota Juniper. Kita kembali di kota Juniper di mana kita melihat Po dan Zen menyelinap masuk ke terowongan. Setelah keluar, Po kaget karena banyak prajurit yang sedang tertidur. Di saat mereka berhasil menyelinap, di saat Po yang malah membuang gas dan membuat bawaan kameleon tersebut bangun. Namun saat berhasil menghindari, kini Po harus menghadapi beberapa jebakan dalam kerajaan. Sampai akhirnya terpental dan terkurung oleh rangka segel sihir. Po berinisiatif meminta Zen memegangkan tongkatnya selagi ia berusaha keluar. Naas malah memberikan tongkatnya kepada kameleon. Semua yang mereka lewati dari gudang istana sampai menyelinap masuk itu semua sudah direncanakan. Kameleon sendiri ternyata menyukai kungfu. Ia sudah mencoba bergabung di semua perguruan namun ia ditolak karena tubuh fisiknya dan membuatnya memilih menjadi seorang penyihir. Setelah dirinya mendapatkan tongkat kearifan, tujuan ia selanjutnya adalah membuka alam roh untuk mengambil keahlian kungfu dari para master terdahulu. Salah satunya adalah kekuatan milik Tai Lo. Karena Po tidak tinggal diam, ia menghancurkan lantai yang membuat dirinya terjatuh di kerumunan penjaga istana. Kameleon dengan rupa Zen menghampiri Po lalu mendorong Po ke dalam jurang. Di sini Zen mengkhawatirkan Po lalu kameleon berbicara untuk tidak mengkhawatirkannya. Untungnya sang ayah menyelamatkannya. Saat Po berbicara kepada ayahnya kalau ia sangat menyesal sudah percaya kepada orang yang salah, ucap si Po. Namun sang ayah menenangkannya untuk tidak menyesal kalau itu sudah terjadi. Saat Blood Moon muncul, kameleon membuka portal menggunakan tongkat kearifan, lalu memanggil semua master terdahulu dan mengambil semua kemampuannya. Lalu ia memanggil Tai Lo. Setelah apa yang ia dapat dan mengurung para master-master ke rangka segel sihir. Di sini Zen berbicara pada sang ayah Po kalau ia menyesal apa yang telah ia perbuat, lalu ia berinisiatif untuk membawa pasukan. Saat di ruang bawah tanah, Zen berupaya untuk meyakinkan mereka untuk melakukan sesuatu yang benar dan membantu Po melawan kameleon. Lalu Po menyelinap kembali dan melihat musuh lamanya yang diambil paksa kungfunya oleh kameleon. Tai Lung yang disegel lalu membicarakan Master Ugue yang telah salah memilih kesatria naga. Dan ia berjanji akan mengambil tongkat kearifan dan mengembalikan mereka ke alam roh. Di sisi lain, Li yang membuat keributan dan menantang para prajurit. Namun sayangnya prajurit tidak takut dan mengejarnya. Ternyata itu hanya pengalihan yang membawa mereka ke para kriminal yang membantu Po. Saat bertemu kameleon, Po meminta kembali tongkatnya. Ia dengan santai mengembalikannya karena ia telah mendapatkan apa yang ia inginkan dan siap melawan Po. Di saat Po terpojok, ia mendapatkan semangat dari Master Shifu lewat batinnya sehingga Po kembali semangat untuk melawan kameleon. Ketika Po terpojok oleh kameleon dengan sosok Tai Lung, Zen datang membantu Po. Akhirnya kameleon mengeluarkan semua kekuatan dan perubahan para master terdahulu menjadi satu dan merubahnya menjadi monster dan siap melawan mereka.
Di saat bertarung, Kamlen memperoleh kekuatan dan rupa. Pertarungan pun kembali berlanjut hingga Kamlen dengan wujud Po berhasil mengurung Po Asil ke dalam rangka segel sihir. Po yang tidak bisa berbuat apa-apa memberikan tongkat kearifan kepada Zen untuk melawan Kameleon. Namun Zen tidak yakin bisa mengalahkannya, lalu Po meyakinkannya bahwa ia bisa mengalahkannya. Di saat bertarung, Zen memberikan satu gerakan yang mengakhiri pertarungan. Lalu Po menyusul dan memberikan satu gerakan lagi untuk mengembalikan kekuatan para master. Keberhasilannya pun membuat para master sadar bahwa Oogway tidak salah memilihnya. Mereka pun memberi hormat kepada kesatria naga. Saat kekacauan telah berakhir, Po mengajak Zen ke istana Giok menemui Master Shifu bahwa ia sudah menemukan penerusnya sebagai kesatria naga dan memulai latihannya. Di akhir film kita diperlihatkan 5 pendekar yang akan membantu Zen dalam latihannya. Pesan moral yang kita ambil dari film ini adalah menekankan pentingnya tanggung jawab, mentorship, dan menerima perubahan dalam hidup. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir.